Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita, sehingga kita dapat bertemu di tahun baru 1445 Hijriah ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita harapkan untuk dunia. Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Di antaranya nikmat kemerdekaan, kan? Yang ke-78 tahun, 3 hari lagi. 78 tahun Indonesia merdeka, tapi merdeka dalam hal bebas dari penjajah. Tapi merdeka enggak akhlak manusia hari ini. Enggak ada merdekanya, akhlak semakin merosot. Berapa tahun sudah kelahiran Rasulullah yang kita sering mencetuskan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan khusus engkau ya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan akhlak manusia hari ini begitu hebatnya. Ya, Nabi Adam sendiri ketika 10 Asyura tobat dia, ya kan? Dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Nabi Nuh juga tobat dia, keluar dari ikan paus. Nabi apa? Yunus. Nabi Yunus tobat dia dengan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dari orang-orang yang zalim. Kita hari ini rahimahumullah ngeri kita dengan persoalan yang namanya nikmat yang diberikannya, tapi semakin apa? Semakin banyak orang yang zalim. Semakin banyak orang yang zalim. Yang kita lihatlah sendiri bagaimana ngerinya persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau orang yang beriman, dia terus meningkat imannya. Tapi kalau orang yang imannya makin menurun, akibat yang lain-lain terpengaruh. Maka banyak yang kita lihat hari ini begitu hebatnya tantangan. Kezoliman terjadi, bahkan yang rahimahumullah kita harus berubahlah. 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah ini, apa yang sudah kita lakukan dengan persoalan diri kita? Persoalan diri kita ini, bukan orang lain. Karena Allah bilang tadi, tak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubah. Tak akan berubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang berubah nasib kita. Tak akan meningkat iman kita kalau kita sendiri tidak berusaha untuk meningkatkan iman kita. Ketika di tahun 1444 Hijriah, adalah perubahan beberapa hari ini ke 1445 Hijriah dalam diri kita? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau hanya tetap saja, ya paling tidaklah. Ketika 1444 Hijriah itu awak tak sholat duha, di 1445 Hijriah ini adalah sholat duha kita, kan gitu. Ketika di tahun 1444 itu tak ada tahajud kita, paling tidak mulailah minimal seminggu sekali tahajud. Artinya kan ada perubahan, kan itu. Ya kalau bisa setiap malam, kan gitu. Tapi ternyata ada nggak dalam kaji diri kita masing-masing berubah itu? Maka paling tidak ya bisa berbuat baik, berkata baik,
berakhlak baik kan itu. Kenapa? Karena time bukan ismani lagi. Ya kan? Time ismani kan dulu kan time ismani. Waktu adalah uang. Sekarang waktu adalah nafas. Ya. Kenapa saya bilang waktu adalah nafas? Bangkitlah ibu dari duduk. Ya kan? Kenapa bangkit? Sudah pasti mengingat Allah. Ya kan Bu? Ya Allah, borannya yang nah, ya kan Bu? Artinya apa? Sudah mulai tanda-tanda dekat nafas awak mulai habis. Ya kan? Kan habis. Rasakanlah masing-masing. Nah, saya aja usia 52 tahun. Ya kan? Sudah mulai. Jadi, artinya begitulah jamaah rahimakumullah. Semakin bertambah umur kita semakin agak pulang balik. Allah, sudah sakit lah kakiku. Nah, ya Allah, kan itu. Nah, berarti kan bukan waktu adalah uang lagi, tapi waktu adalah nafas. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan tanda-tanda itu kepada kita. Ya kan? Nah, jadi adalah perubahan kita. Adalah perubahan yang kita lakukan di tahun 1445 ini. Salah satunya perubahannya apa? Ketika kita bergerak sudah mulailah Allah. Kali itu mulai berzikir. Nah, kan sudah berubah itu. Bukan karena sakit, ya kan? Bukan karena sakit, tapi memang Allah ingatkan. Sudah Allah ingatkan pelan-pelan. Tapi kadang-kadang manusia ini tidak sadar dengan perubahan itu. Kan nggak sadar. Iya kan? Karena ada perubahan kan? Iya. Artinya dipraktekkan ibu juga. Artinya memang begitulah kan itu. Kenapa semakin tua kita semakin bertambah itu semakin tua. Tapi adakah berubah amal-amal yang lain? Iya. Mulai berkurang amalnya ya kan Bu. Harusnya apa? Semakin bertambah lah. Ya kan Bu? Nah, maka saya heran tadi jamaah rahimakumullah ketika saya khutbah Jumat, kota infak itu sudah berganti. Bentuknya apa? Bentuknya semacam kerendah. Ya kan Bu? Ada di Muara Supongi, ya kan Bu? Di Masjid Al-Ikhlas jamaah rahimakumullah. Itu kota infak yang berjalan itu bentuk rendah. Itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pilih ya Allah. Mulai orang dari kurang sana berinfak dipikir dulu. Iya. Artinya mengingatkan kita kota infak seperti kerendah berjalan. Saya tanya kemana juga. Pak kok begini? Iya sudah semakin sedikit infak Jumat di Pak Ustaz. Kami setiap Jumat minus. Artinya apa? Kita harus ada perubahan dalam diri kita. Dia merubah mindset berinfak itu dengan bentuk kerendahan. Ya kan? Jadi kita pun hari ini jamaah rahimakumullah, ya nafas kita itu kan sudah mulai mengingat Allah rata-rata ya kan. Artinya sudah waktu adalah nafas. Semakin bertambah waktu itu, semakin nafas kita pun semakin mulai habis. Ya kan? Berarti Allah telah memperingatkan kita, maka lakukanlah perubahan dalam diri kita. Jangan lagi marah-marah, jangan lagi merepet-merepet. Banyak sahabat berkata baiklah. Ya, berkata baiklah. Apalagi mulai bulan 10 ini kan Bu, sampai bulan 2 nanti berkata yang baiklah. Kalau yang mau caleg-caleg dulu, ya kita juga paling tidak. Kan kita juga berkata baik. Janganlah tak berkata baik. Contohnya apa? Jamaah rahimakumullah. Ketika misalnya anak kita, mak pakailah dulu duit mama. Utang enggak? Kadang-kadang bapak. Artinya kan hari ini jamaah rahimakumullah ya seperti itu kan. Itu contoh berkata yang baik kan. Contoh berkata yang baik. Sabar ya anak mama memang tak ada. Kan itu contoh.
Artinya itulah yang kita lakukan berkata berbuat yang baik, berbuat yang baik, dan lakukan perbuatan yang baik kita. Jadi untuk menanamkan keikhlasan berbuat yang baik, berakhlak yang baik ini sangat sulit. Ya sangat sulit. Ya contoh yang sederhana pernah saya katakan ketika kita menghadiri undangan itu wajib, tapi makannya itu wajib nggak? Ketika kita menghadiri, ketika kita diundang, wajib nggak hadir? Wajib. Makan di tempat undangan? Nggak wajib. Ditanya lah dulu. Ada pula. Ya kan? Tapi ternyata nggak ada yang berbuat baik. Nggak ada yang berbuat baiknya. Mana berbuat baiknya? Yang parah lainnya, masa pula pesta di hotel, makanannya pun tak ada. Padahal makanan itu kan sunnah. Yang wajibnya menghadirinya kan. Makanan sunnah, kalau nggak makan ada. Nah, itulah yang harus dihindarkan itu. Berbuat yang baik, kan itu berbuat yang baik. Kenapa? Karena kita terpengaruh pahala. Karena pahala itu milik Allah. Nah, ini nggak jadi berpikir aja. Pahala itu kan milik Allah. Yang tahu nilai pahala itu Allah, bukan kita. Tapi ternyata kita sibuk mengejar pahala. Soal pahala Allah yang milik dia kan. Itu menanamkan keikhlasan tadi. Sangat. Ya kan? Nah, ya, keikhlasan. Kenapa? Dalam setiap ibadah yang kita lakukan hendaknya kita ikhlas, ya kan Bu? Ikhlas. Kalau sudah tak ikhlas dalam ibadah, nggak ada nilai ibadah kita, nggak ada pahalanya. Jadi ngapain? Nah, inilah yang harus kita lakukan, perubahan. Ya, ada perubahan dalam diri kita. Jadi menanamkan perubahan inilah yang harus kita miliki. Kenapa? Semakin dekat ini Bu. Tahun 2025, setahun itu hari 2 kali. Ya kan? 2025. Ya kan? Contohnya hari ini kan sudah mau dekat. Bulan 3 sudah Ramadan. Bulan 5 sudah naik haji lagi. Nah, itulah waktu cepatnya itu. Cepat. Tahun 2005 sama, 1 tahun itu 2 kali raya. Dulu itu jadi 2 ada. Iya. Nah, itu artinya hari ini begitu cepatnya tadi waktu itu kan Bu. Nah, semakin apa? Jadi kita nggak terasa kan nggak terasa itu. Jadi waktu adalah nafas dalam hidup kita. Bagaimana kita berbuat baik begitu hebatnya. Kenapa? Tantangan. Ya, tantangan yang hebatnya. Makanya kita hindarkanlah. Ya, kita hindarkan berbuat yang tidak baik. Ya. Ngeri kita. Mau kemana? Apa tujuan kita hidup? Ya kan? Nah, tujuan kita ini apa hidup? Iya, makanya jangan kejar pahala. Ridho Allah yang dicari. Kalau pahala datang, Allah yang memilikinya. Ridho Allah itu yang berat. Ya kan? Keikhlasan itulah yang berat. Ketika kita sholat berjamaah, ikhlas. Ketika kita puasa, ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berpuasa penuh iman dan ihtisab, perhitungan dosa diampuni Allah. Ya kan, zakat juga ikhlas. Dan ketika jamaah Allah menghitung hartanya, sayang kali lah duit dikeluarkan zakat. Nah, kadang-kadang kan gitu timbul, nggak ikhlas. Harusnya 2,5%, tak ikhlas dia. Nah, habislah jamaah Allah. Nah, makanya itu. Lalu apa? Berikan perhatian terhadap agama ini hari ini. Nah, kita harus melakukan apa? Berikan perhatian terhadap agama. Nah, jangan kita tidak memperhatikan agama saat ini, ya kan? Nah, contohnya apa? Jangan lupa yang memperhatikannya. Ya, tahun baru Islam, jamaah diperingati dengan anjing nikah, ya kan? Pakai pakaian Jawa pula, ya kan? Dirayakan pula. Ini kan perhatian agama, ya kan, harus kita perhatikan.
Kok mau disamakan macam manusia, hewan itu? Padahal manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang mulia. Kan itu kan? Kok sama dengan perhatian agama dengan manusia? Nah, jadi kita harus perhatikan agama ini. Kan itu? Ya kan perhatikan agama. Kenapa ya? Jamarahmatullah. Tantangannya apa? Tantangannya ya ke Hasib melarang orang mengirimkan Fatihah, ya kan Bu? Dengar itu kan? Nah, tak boleh mengirimkan Fatihah sama yang hidup sama yang apa, ya kan? Nah, aja itu tak siap-siap. Nah, ini kan perhatian agama harus kita perhatikan, harus kita ya, semakin maju agama nih, semakin banyak ya perhatian agama itu harus kita miliki. Nah, perhatian agama ini hebat yang mereka agama ini. Apalagi jamarahmatullah umatnya, apalagi umatnya kan itu. Agama yang diperhatikan, dilihat, apalagi umatnya. Kenapa? Karena banyak ya sudah mulai menyesatkan lah. Sudah mulai timbul firqah-firqah tuh, ya kan? Sudah mulai timbul. Nah, sudah timbul firqah-firqah tuh. Ya mungkin ibu dengan ustadz yang lain ada aliran di daerah kita dan sebagainya kan bisa saja. Ya kan sudah ada kan Bu? Sudah ada, daerah kita saja sudah ada, apalagi daerah yang lain kan itu. Artinya aliran-aliran jadi perhatian agama ini harus kita miliki. Jangan kita tidak memperhatikan agama ini, tidak peduli dengan agama ini. Dan tidak peduli. Kenapa? Merusaknya dari apa? Merusaknya dari istilah moderasi beragama. Ya kan ini? Kan merusak ini. Sepanjang ya kalau sepanjang lakum dinukum waliyadin aman. Ya. Ya aman ya kan. Ya. Tapi itulah jamarahmatullah merusak tatanan kan. Ya kalau dulu berjiran dengan non muslim itu masih aman-aman, masih kunjung-kunjung masih aman lagi sepanjang akidah. Sekarang ini sudah mulai masuk, ya kan? Masuk dari masyarakatnya, masuk dari ya itulah kok tatanan itu. Jadi ya kita menyikapinya dengan baik. Nah ini kan perhatian namanya. Nah, artinya perhatian kan itu. Ya diserang kita, termasuklah saya juga kan itu. Termasuklah kenapa? Karena seluruh kuah wajib harus bermoderasi. Kan merusak tatanan. Ya terpaksa kalau yang lain mengadakan, saya tak mengadakan kan itu. Cuman apa nih posting sekedar saja, posting rumah ibadah jadilah itu. Nah, kan itu. Menghindari yang ya itu. Jadi kita punya perhatian, ya kan? Iya. Tapi itulah yang merusak sekarang ini kan. Ya. Iya, itulah yang kita lihat kan Bu. Nah, ini kan itu kan perhatian namanya kan. Itulah perhatian. Artinya wacana kita ini berpikir kok begini kan itu Bu. Jadi ya memberikan perhatian terhadap agama. Jangan sampai agama ini ya diakal-akalin lah. Ya, memang beragama kata Nabi, ya, ad-dinu wal aqlu la dina liman aqlalahu. Beragama harus pakai akal, tidak bisa beragama tanpa pertimbangan akal. Cuman jangan diakal-akali. Ya kan? Jangan diakal-akali. Contohnya saja jamarahmatullah sampai ketika saya berhaji sampai ditanya, Pak, tawaf ifadah bolehkah dibadalkan? Sampai begitu hari ini tawaf ifadah. Ya, padahal tawaf ifadah itu wajib termasuk rukun haji. Ya kan? Termasuk rukun haji yang tidak boleh dibadalkan. Yang tak boleh digantikan. Kan itu kan? Tapi ternyata banyak saat ini orang menanya seperti itu. Kenapa? Malas untuk sa'inya. Ya kan? Karena sa'inya berapa? 4,9 km kan itu. Sofa Marwah 700 kali 7 4,9. 4,9 meter.
Tahun ibadah tak boleh, ya kan? Yang boleh disorong, sorong boleh. Tak sanggup sorong, naik skuter. Nah, ada skuter 230 rial, 230 rial. Tawaf sama sa'i, ya kan Bu? Nah, artinya teknologi canggih semakin hebat. Ya, 1.700.000, 200, 1.300.000 deh. Sekitar gitu, ya kan? Kalau kali 4.000 1 rial. Nah, ya sudah semakin apa? Tapi jangan pula diakal-akali rukun haji tadi, kan itu. Kecuali wadah itu sunat muakkad. Perpisahan itu sunat muakkad. Cukup dari hotel boleh. Tapi lebih bagusnya tawaf. Lebih bagusnya tawaf karena sunat muakkad. Sunat muakkad itu mendekati wajib. Tapi ternyata kita mendekati wajib saja pun hari ini agak malas juga. Banyak ya kan? Banyak ya kan? Di tanah air saja yang sunnah muakkad kadang-kadang ditinggalkan orang. Mana contoh sunat muakkad yang ditinggalkan? Sholat sunat sesudah Isya. Nah, sholat sunat sesudah Isya itu sholat sunat muakkad. Tapi qabla Isyanya kencang orang di masjid. Tapi sesudah Isya berapa orang lah yang kita hitung mengerjakan sholat sunat muakkad, kan mendekati wajib. Iyalah qabla muakkad, tidak muakkad. Ghairu muakkad. Yang muakkadnya mana? Nah, Jumat lagi. Qabla Jumat diketai orang. Siap ajan tuh berdiri semua sholat sunat sebelum Jumat. Tapi sesudah Jumat bubar semua. Padahal yang sunat muakkadnya kapan? Sesudah Jumatnya. Iya. Nah, inilah kita kan Bu. Inilah kita. Ya, artinya hari ini mengajak kita untuk perhatian. Nah, jangan ketika sholat muakkad saja kita tinggalkan, yang ghairu muakkad dikejar orang, ya kan? Di rumah pun begitu lah. Sholat Isya kita 4, sholat sunat sesudah Isya itu 2 rakaat. Jangan nonton telenovela. Nah, artinya ini kan ada perubahan lah. Yang 1444 itu sunat muakkadnya ditinggalkan. 1445 Hijriah di tahun baru ini kan itu. Hari merdeka 78 tahun ini, ada yang udah 78 tahun misalnya kan. Adalah perubahan. Ada yang 71 tahun, yang 72 tahun. Ada yang 52 tahun, ada yang 42 tahun, ya kan Bu? Ya kan? Nah, ada perubahan. Sunat muakkadnya mulailah, kan itu tadi contohnya. 44 duha tak ada misalnya. Nah, ini pun tak ada, tapi sunat muakkadnya isilah kan itu. Isilah, ya. Ini contoh yang sederhana. Mulai. Artinya kita yang bermakmullah memberikan perhatian, ya. Betul, apalagi jamaah rahimakumullah, ya, memperhatikan keberadaan Islam itu. Ya, keberadaan Islam itu kan inna dina indallahi Islam. Agama yang sempurna adalah agama Islam. Perhatikan Islam ini. Perhatikan Islam ini jamaah rahimakumullah. Paling tidak di sekitar lingkungan kita. Paling tidak di sekitar lingkungan kita. Tak bisa di sekitar lingkungan kita, paling tidak di rumah tangga kita. Ya, di rumah tangga kita itu perhatikan keislaman kita, ya kan Bu? Inilah mulainya. Kenapa Allah bilang walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu wasnahum bima kanu yaksibun, ya kan? Jikalau suatu penduduk negeri itu beriman, akan Allah berikan keberkahan langit-langit dan bumi. Jikalau suatu rumah itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahannya.
ya kan? Tapi kalau dihancurkan Islam itu, Allah memberikan teguran. Itulah yang kita lihat, ya, apakah betul dan tidak ketika di Thailand, ya, masjid digusur, ya kan Bu? Banjir, betul, dan Cina, ya kan Bu? Nah, banjir. Ya, ketika ditegur jamaah Rasulullah, ketika apa ini umat Islam ini diapa? Allah berikan teguran, ya kan Bu? Nah, ini kan merupakan memperhatikan Islam, ya, memperhatikan Islam. Hari ini kan mulai itu jamaah Rasulullah. Makanya kita lihat jamaah Rasulullah adanya perubahan-perubahan, ya. Ketika kita jalan dari Pancing jamaah Rasulullah, dari Bengkok sampai ke Simpang Sampali jamaah Rasulullah, ada nggak perubahan kita lihat? Nah, Ibu pernah jalan dari Bengkok sampai Simpang Nanit, ada nggak perubahan? Hah? Ya, salah satu contoh perubahannya di samping McDonald, paling tidak masuk gerbang masjidnya sudah ada perubahan, cantik ku tengok. Ya kan Bu, mulailah di pinggir jalan tuh jamaah Rasulullah, antara Perjuangan sampai Sampal itu masjidnya sudah mulai direhab. Oh, bagus lah. Kenapa? Di sini sudah mulai daerah Cina, adanya perubahan. Walaupun di belakang samping McDonald itu tidak belakang, tapi gerbangnya sudah mantap. Artinya syiar Islam itu sudah mulai jelas. Nah, itu memperhatikan Islam namanya juga. Itu memperhatikan. Senang awak itu melihat. Nah, itu kan memperhatikan namanya. Nah, kita perhatikan. Ya. Nah, ketika kita jalan jamaah Rasulullah, ya, dari Serdang sampai Juang 45, apa ada perubahan Ibu lihat? Gak usah jauh-jauh. Aku mengajak Ibu yang sering keliling-kelilingin aja. Nah, yang dekat-dekat ini aja pun kan? Kadang nggak diperhatikan. Kadang nggak diperhatikan. Gak ada diperhatikan ya kan? Iya. Masjidnya gitu aja kan? Iya. Makin artinya bukan soal masjidnya, tetapi perubahan-perubahan itu sudah mulai ada keislamannya. Kan itu? Ada keislaman yang kita lihat ada perubahan. Ya, jadi memperhatikan Islam. Ya, ketika kita jalan jamaah Rasulullah dari Simpang Perjuangan ini sampai Simpang Tuasan disubuhkan, apa yang Ibu perhatikan? Subuh, pagi. Nah, artinya kondisi umat Islam dari Simpang 4 ini sampai Simpang Tuasan sana subuh ramai kali orang berjilbab keluar subuh. Nah, berarti Islam itu bangkit. Daerah ini mayoritas Muslim. Tapi kalau ketika berjalan kita dari Perjuangan sana sampai ke Simpang Rumah Sakit Jalan Rakyat sana, tak ada orang yang berjilbab berjalan subuh, tak ada. Nambur. Artinya itu memperhatikan. Kenapa? Sudah mulai. Buktinya saja di Juang 45 dulu terkenal dengan buka puasa yang ramai, tapi sekarang sudah tak ada lagi. Yang mana yang ramai Bu? Sampai ke Tuasan sana, Tempuling sana. Berarti mayoritas sana Muslim. Hampir. Perhatikan lagi. Sulu pertengahan Muslim, sampai ujung ada masjid. Tuaman pertengahan Muslim, sampai ujung ada Muslim. Tuasan pertengahan ada masjid, sampai ujung ada masjid Muslim. Jangan Bu. Betapa bangganya kita memperhatikan Islam itu, berarti aman. Kan senang kita. Nah, artinya hari ini kan. Tapi kalau kita jalan ke sana, gereja, rumah-rumah gereja. Nah, itu kan memperhatikan Islam namanya. Artinya hari kita memperhatikan Islam itu kan. Nah, memperhatikan Islam itu. Jadi 1000 ini kan kita perhatikan Islam itu. Nah, kok bisa ya, aura keislaman itu ada? Artinya kan memperhatikan Islam. Kenapa? Karena begitulah hebatnya. Lalu jamaah Rasulullah yang harus kita juga apa? Ya, informasi Islam. Jadi informasi Islam itu juga harus kita ketahui, kita dengarkanlah, jangan Bu.
Kita dengarkanlah informasi Islam itu, walaupun yang tak baik, walaupun yang baik, kita dengarkanlah. Ya kan? Kita dengarkanlah. Kenapa orang di luar Islam ini terus merongrong kita? Terus merongrong kita dengan walan taradhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah senang umat Islam ini maju. Enggak akan pernah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itulah hukum itu dikotak-atik. Ya, hukum dikotak-atik. Mana hukum dikotak-atik? Jamaah rahimakumullah. Dengan apa? Beli kambing akikah di pohon. Harga termurah 800.000. Ibu lah jalan-jalan bukan kena ada 800.000 kan di pohon deh. Yang di bawah 800.000. Tapi ketika kita membeli, jamaah rahimakumullah, cukupkah umur kambing akikah yang dibeli 800.000 itu? Berarti kan mengkotak-atik syarat dan rukun akikah, syarat dan rukun kurban. Ya, artinya kan berdoa kita yang apa? Ya, kita tahu. Kalau kita tengok, cukup nggak giginya, cukup nggak umur tahunnya? Ya kan Bu? Nah, hari ini kita kan harus tahu itu syarat dan rukun akikah. Ibu mengaji lah misalnya. Kan kita mengaji. Kita tahu syarat rukun akikah itu. Ya kan Bu? Tapi kita beli, nggak kita tengok syarat dan rukunnya. Berarti kan berdosa gitu. Ada pikir lagi. 2 tahun giginya penuh. Ditawar lagi pula, nggak kurang 1,5. Tapi dia mensyukuri nikmat. Ini kan contoh ya kan. Kita tahu lah bolak-balik kita sudah berapa puluh tahun lah kita main. Umur akikah 2 tahun, giginya sempurna, sehat badannya, tidak cacat. Kita tengok kambing itu, buka giginya kenapa rupanya? Kok takut awak? Ya karena ada suami awak, karena ada anak awak, bawa dia menengoknya. Tapi kita ingin sempurna mensyukuri nikmat Allah tuh. Ada kan informasi Islam kan itu. Kan informasi Islam yang dikotak-atik itu. Ibu belilah ke rumah zakat itu, ke rumah akikah itu. Boleh nggak betina dia akikah? Tapi ternyata kalau kita ke rumah akikah, gila. Kita angkat telepon aja. Udah siap semua sama masak, sama apa semua. Harga sekian. Iya kalau jantan yang dipotong, kalau betina. Ya kan? Awak syukuri juga nikmat itu. Sementara syarat dan rukunnya tak cocok. Tengoklah berarti kan itu. Ya nggak bisa saja niat aku akikah. Kurang lagi harganya begini. Awak tengok kambing, jatah awak tengok barang yang mau beli akikah. Awak telepon aja, Pak, dapatnya 1,5, dapatnya begini. Nggak awak tengok syarat dan rukunnya, nggak awak tengok kambingnya. Kan banyak sekarang akal-akal itu kan informasi agama. Itu kan termasuk informasi agama. Akikah itu kan informasi agama. Sepede memang itu. Ada pakunya informasi agama, akikah 8.000 sudah sama masak. Hebat kali 800.000 sudah sama dimasak, tinggal terima di rumah. Gimana lagi? Berarti kan kambing yang umur 3 baru di sapi. Baru di sapi. Sedangkan di pasar kambing di Perbaungan Melati itu harga baru di sapi kambing aja 1.300.000 baru di sapi.
Nah, itu di Perbaungan, di pasar kambing itu. Hari Kamis kalau ingin ibu melihat pasar kambing, dari yang mau disapi yang belum disapi ke Perbaungan lah. Hah? Pasar Melati lewat galon masuk ke dalam. Bisa tembus Dolok Masihul, bisa tembus Rampah, bisa tembus Galang. Nah, artinya ya, ya artinya ini informasi agama, termasuklah akikah itu kan informasi agama yang diberikan orang itu atau akikah, beli akikah di pohon. Ya. Kan nggak tahu ya, Iya, Ustaz, iya. ya. Nggak tahu itu gimana itu. Istilahnya kalau anak itu kan memang di akikahnya apa anak itu diakikahkan itu dari pohon itu memang. Habis itu datang kotak gitu, nanti kotak bagi ke anak yatim gitu. Iya lah. Dia nggak tahu. Tahu. Dia nggak tahu. Ini karena nggak tahu. Karena dia niatnya nikah gitu aja gitu. Iyalah, artinya kan sekarang ini karena merasa saling percaya dan saling yakinnya. Tapi hari ini kan nggak bisa dengan keyakinan saja. Nilai pahala itu kan tidak bisa dengan ini. Nah, kalau dalam hukum agama kan tidak begitu. Harus tengok dulu barang yang dibeli. Barang yang kita belikan harus jelas ada hukum jual beli di situ. Ya, ada hukum jual beli di situ. Ya kita itu kan ada hukum jual beli, ada barang yang nampak dan ada barang yang tidak nampak. Apa dia akikah apa enggak, gigi nyongkong apa enggak itu enggak dilihat. Iya. Artinya terpaksa kita kembali ke tahap Nabi Adam itulah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang zalim ini. Ya kan itu. Terpaksa kemana doa Nabi Adam itulah di bulan Muharram itu kan. Ya Allah, kami yang zalim ini, dosa kami tak terbilang. Jika Engkau tidak ampuni, pasti kami termasuk orang yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah, aku ini masih zalim lagi. Adanya perubahan dalam 1445 ini, kalau ada cucu awak nanti yang lain adalah perubahannya. Ya, cicit, anak tetangga, kan itu Bu. Artinya informasikan. Nah, itu maksud saya tadi, informasikan. Tidak hanya kita sekedar gini, tapi informasikan, informasi Islam. Nah, itu maksud saya, informasikan Islam itu. Nah, bukan hanya informasi hanya sekedar yang lain. Ini kan banyak informasinya bukan informasi Islam, tapi informasi gosip. Nah, informasi Islamnya kecil, informasi gosipnya kencang. Ya kan? Iya, artinya 1445 ini ya Allah banyak lagi dosa kan itu. Artinya semakin nafas dulu tadi Bu. Waktu adalah nafas. Nah, itu tadi. Jadi inilah yang kita harus berikan. Ya, informasi Islam itu banyak. Nah, makanya kadang-kadang saya lihat, wah hebat juga lah membuatkan informasi ini. Dia siap menanggung dosa orang ya. Nah, kan berarti kan dia yang menanggung dosanya kan itu. Nah, dia yang menanggung dosa bukan ibu. Nah, ya kan berdosa dia. Kenapa? Tak diberikannya, ibu tengoklah dulu, maunya gitu kan. Ibu lihatlah dulu. Betul nggak kambingnya? Harusnya dibilangnya begitu selaku penjual, kan itu Bu. Kalau dia yang betul-betul, ya makanya rumah akikah itu juga harus, kalaupun kita ke rumah akikah, tengok kambingnya. Karena saya pernah zaman aku disuruh motong ke rumah akikah, ya tak jadi saya potong. Tak cukup umurnya. Tak cukup umur. Kambing apa ini ya bilang? Ya, beratnya pun kurang. Berarti kalau yang tak cukup umur kan rata-rata 5 ke bawah nih. Tahu nggak cukup umurnya dari beratnya. Salah satunya. Udah itu kan bentuk kambing itu kan bisa kita lihat. Bunyi suaranya itu bisa kita lihat. Suara kambing yang 2 tahun dengan yang setahun dengan yang 8 bulan, suaranya itu aja beda. Apalagi kita lihat dengan giginya. Mungkin ada ibu yang belum pernah dekat rumah dengan kandang kambing, kan tahu suara yang baru lahir, suara yang sekian.
Sama dengan suara anak pun yang baru lahir, yang sekian nangisnya aja beda. Ya kan? Nangis anak aja Bu, yang baru lahir, Sama yang udah berapa bulan. yang berapa bulan nangisnya aja beda. Kucing aja pun ngeongnya beda. Ya, kucing yang umur setahun, kucing yang sekian beda. Nah, kan beda kan Bu? Yang melihara kucing kan beda suaranya. Nah, beda. Tak jadilah aku potong. Tolonglah Ustaz, udahlah kalian ada yang dosa, aku tak mau. Makanya bisa aku bilang, karena aku sudah mengalaminya kan itu. Nah, rumah akikah jalan Sisrayu. Karena Sisrayu itu rumah akikah. Nah, ya, Medan, ya, di bawah ini, ya, dia ini, ya, ya adalah yang dapat sertifikat akikah itu kan. Kan rumah akikah itu kan dapat sertifikat akikah lagi namanya ya kan. Bukan pakai sertifikat, disebut sertifikat yang bisa cetak. Nah, itulah tadi. Ya kan, itulah tadi. Kenapa demi kepentingan bisnis, keuangan, ya tidak mengutamakan hukum yang berlaku. Ya, maka hukum agama ini ya setiap tahun kita, ya kan, adanya perubahan lah, mensyukuri nikmat itu aja pun. Mensyukuri nikmat kan, sama dengan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan nanti, ya kan? Bagaimana bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan? Bukan mesti makan kerupuk aja tiap tahun, ya kan Bu? Ya kan? Lomba bowling, ya lomba main bola pakai sarung, ya kan? Ini kan sudah tahu, banyak mensyukurinya dengan yang lain. Wakil apa suka? Artinya ada perubahan lah, ya kan? Walaupun hanya membaca dengan kitabnya yang begini, ya kan Bu? Empat orang, 5 orang, ya kan? Kan bisa ada perubahan. Jadi kita nikmati kemerdekaan itu kalau ya makan bersama gini kan, saking merdeka, ya kan? Bisa saja ya kan, dikumpulkan duit, ya kan, misalnya makan bersama lah kemerdekaan, mensyukuri nikmat, berdoa bersama. Tak mesti dengan melomba makan kerupuk kan itu. Ya kan, tak ada diperintah oleh orang-orang yang berjuang kemerdekaan itu. Kalian nanti kalau kemerdekaan makan kerupuk ya, panjat pinang ya. Iya. Artinya ini informasi ya kan Bu. Tadi kan satu informasi yang harus ada perubahan. Kaji Muharram. Lalu jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang harus kita lakukan perubahan terhadap agama kita? Ya paling tidak ya khusus salam. Mulailah kita menyebarkan salam dengan baik. Mulailah kita menyebarkan salam Islam, ya kan Bu? Dengan assalamualaikum. Sedangkan kita ya ke Baitullah aja dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaummus salam. Ya kan itu. Kita mengucapkan salam, masuk masjid saja pun kita mengucapkan salam, ya kan? Dan berdoa. Kenapa umat Islam dengan umat Islam yang lain tidak mengucapkan salam? Ya. Sekarang itu dimanfaatkan oleh orang di luar kita. Dimanfaatkan dengan apa? Salut. Ya kan? Dimanfaatkan oleh orang itu, orang itu yang malah saling tegur, salam. Ya kan Bu? Kita enggak takut dibilang alim kali nih. Ya kan, takut dibilang alim kali nih. Takut dia. Merasa apa namanya? Merasa minder kalau dia mengucapkan, merasa hebat. Iya, so alim kau katanya gitu. Artinya inilah yang harus kita lakukan ya tentang 1445 Hijriah. Berbuat baik, berkata baik, berakhlak baik, informasikan Islam, perhatikan Islam, ya kan Bu? Yang begitu tantangannya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ya. Nah, di situ terjadi dua hukum.
Nah, puasanya puasa najarkah atau puasa wajib? Nah, puasa sunat, ya kan? Sunat dengan sunat bisa jadi kewajib hukumnya. Ya wajib juga lah, kenapa? Menghormati. Nah, boleh karena menghormati lebih baik. Boleh kan itu, boleh nggak puasa. Tapi mana yang lebih apa? Yang lebih tinggi nilainya tentu puasa kan. Nah, lebih tinggi nilainya tentu puasa. Iya, menghadirinya kan sudah wajib. Ya, ya artinya kan pertimbangan kita sekarang. Kan dengan hukum kan pertimbangan kita. Sunnah dengan sunnah jadi wajib kan itu Bu. Ya kan sunnah dengan sunnah sama-sama sunnah Pak. Kalau dalam hati Ustaz, nggak macam saya lah. Antara masih muda dulu, mana beranak hati. Jadi dalam hati saya, ya Allah ya Tuhanku, kalau masih ada keluhan nggak ada sunat itu, kalau puasa sunat. Tapi dalam hati ada Sampai Bu? puasa sunat misalnya Senin Kamis. Jadi kan kita kan nggak bisa kira-kira apa suka Mengganti puasanya. Iyalah. Boleh niat dalam hati aja. Boleh. Ya. Tapi sebetulnya niat itu mesti dilapaskan. Iya. Jadi Tidak cukup dalam hati. Niat itu kan niat dalam hati dilapaskan dengan mulut, dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya puasa itu sehari dalam hati aja niatkan. Jadi yang lain itu Ya harus dilapaskan. Lapaskan itu dengan didengar dengan telinga kita. Jadi kalau ada, ya Allah. Ya. Tapi lapasnya mana? Kan niat itu kan niat dalam hati dilapaskan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Itu kan hukum. Jadi ya satu ini sudah seminggu ini kabin dibilangkan 4 rakaat itu sebelum zuhur. Saya juga 2 rakaat aja. Iya. Kalau sanggup 4, kalau tidak 2. Iya. Kalau sanggup 4 sebelum zuhur itu kan 2 rakaat. Ya 2 kali salam dia barangkali. Iya. Bilang saya bikin satu salam yang 4 rakaat itu. Ya. Tuh. Baru wajib, baru sunat lagi 2 rakaat, jadi Iya. 10 rakaat semuanya. Bisa? Kita semuanya. Boleh, tapi dengan salam-salam. Tapi yang sunat itu 2 kali salam. Nah, timbul pertanyaan saya sama ibu-ibu. Ketika kita menjamak dan mengqashar sholat, ya kan Bu? Kita sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Ketika kita sholat zuhur 2 rakaat, kita santai-santai dulu, minum-minum dulu, tidak langsung qomat, boleh nggak? Nah, iya kan boleh nggak? Kita niatkan jamak takdim lagi kan Bu? Jamak takdim zuhur dengan asar, ya kan Bu? Siap kita berniat sholat zuhur 2 rakaat, jamak dan qashar ya kan Bu? Sholat zuhur 2 rakaat, kita santai dulu, minum. Tanya. Iya. Hari ini sudah seperti itu. Ya, artinya hukum itu sudah boleh katanya. Ya, kan lebih baiknya. Kan ada lebih baiknya disambung dengan qomat lagi kan itu Bu, dilanjutkan. Ya, jadi bisa, iyalah qomat lah. Qomat lah. Ada qomatnya. Iyalah. Dengar
Kok mata tuh? Nanti kan sudah berbeda pikiran. Boleh. Artinya pendapat-pendapat itu kan masih artinya kan ini kan namanya informasi Islam itu sudah semakin berkembangnya. Santai dulu kan sebelum menambah sholatnya baik jamak tahir katanya. Jadi bagaimana pula kalau ketika menjamak sholat jamak tahir kita sholat asar 2 rakaat minum-minum dulu, kenapa? Ada kena waktu lagi ya kan Bu? Makan-makanlah dulu, zuhurnya nantilah 2 rakaat. Ini jamak takhir lain kan itu. Tapi kena hukum lagi. Kenapa hukumnya? Oh, matahari menjelang terbenam, haram waktu sholat. Artinya ada hukum fikih yang berikutnya terkena. Nah, ketika kita dalam perjalanan jamaah rahimakumullah, supir itu marah-marah. Contohnya, supir itu marah-marah. Kita sholat sudah waktu zuhur mau menjamak asar. Mana yang lebih utama, jamak takdim atau jamak takhir? Iya, artinya bawa emosi betul lah dia, ya kan? Kan dalam keadaan darurat namanya. Tapi padahal jamaah rahimakumullah harusnya lebih afdol itu takdim. Kenapa? Adakah kita bisa sampai umur kita ketika zaman takhir? Tadi marah-marah. Nah, kita dalam perjalanan sering. Ini kan salah satu contoh. Ya. Nggak boleh ya. Iya. Sebelum sampai ke tempat kita dimukim, dalam hadis itu jangan sampai tempat di mana kita mukim baru boleh menjamak. Jangan sampai. Nah, di mana kita mukimnya nggak boleh. Jadi kan kalau kita pun misalnya Medan Siantar jamaah rahimakumullah, ya 4 hari batasnya itu. Ada yang 18 hari, ada yang 40 hari. 3 hari itu dihitung 4 hari. 1 hari dalam perjalanan, 3 hari dalam tempat. Dalam perjalanan kita menjamak, sampainya besok. Contoh ini kan, kita ke Mursia sana, ke Tabucu, ya ke Sepiro. Perjalanan 1 hari, kita nginap sana 3 hari, jadi 4 hari. Nah, itu batas. Ada yang 18 hari, ada yang 40 hari, sepanjang urusan itu belum selesai. Nah, jadi lalu jamaah itu ada lagi ketika macet total. Nah, itu tak boleh dibiasakan untuk menjamaknya. Walaupun dalam agama boleh. Ya macet total. Waktu sudah masih boleh menjamaknya. Jadi Ustaz, kalau sekiranya kita keluar dari rumah, kita menjamak misalnya kan masih dekat kamarnya, jadi malam itu boleh. Jangan jauh. Iyalah boleh, tapi dulu sampai tempat mukim kita. Tempat mukim kita nggak boleh. Oh kalau macam ini belum boleh lah, belum boleh. Itu bukan menjamak, nama musafir. Sholat sudah musafir. Ya, dia harus masyifatul qasrinya dulu. Jaraknya dulu. Apa Bu? Kami yang ke Samosir. Jadi dari saat sudah jam 5 semua itu kan. Tapi dari sini ada jalan-jalan banyak gambing apa. Sampai ke tempat yang punya gambing.
Sebetulnya tak boleh. Sebetulnya tak boleh tayamum. 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 Ibu saja. Nah, sebenarnya tayamum. Nah, ya kan Bu? Sebenarnya tayamum. Soalnya kemana arah masjid tuh? Kemana arah bus tuh? Lanjut. Ya kan ini. Ya. Macam-macam tadi di perjalanan. Tayamum tadi itu sholat dari dalam apa sudah kita sempurnakan yang sudah sampai kita tujuan. Tidak. Tak perlu disempurnakan. Karena sudah sempurna sholat kita dengan tayamum. Nah, itu tayamum malis di bahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Sudah sempurna. Tapi kita rasanya agak ragu-ragu kita yang sholat itu di kursi kan. Berarti kita mengerjakan yang haram. Rasanya nggak sempurna itu apa? Berarti kita sudah melakukan yang haram. Makin berdosa. Jadi nggak perlu lagi sempurnakan. Nggak perlu. Nggak boleh ragu-ragu. Nah, jadi macam tadi lah kan ragu-ragu lah itu. Nggak ada tempat ragu-ragu. Udah tayamum aja sebetulnya. Ya kan Bu? Anggap aja mobil itu berdebu, walaupun tak berdebu. Nah, ya kan? Udah ambil. Tap. Gini kan? Buka. Ya kan? Nah, pindah tempat. Nah, jangan di tempat yang sama ketika kita mengambil. Niatlah nawaitu tayammuma listibati sholati fardhu lillahi ta'ala. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Mandiri. Ya. Tak bisa bahasa Mandiri, bahasa Jawa. Gitu. Nah, sengaja aku tayamum untuk menyempurnakan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Ya, artinya begitulah, ya kan Bu? Tak usah ditunggu-tunggu, tak usah kata Ustaz itu apa yang pahami itu adalah dilaksanakan, betul ya? Nah, ya kan Bu? Sebetulnya kan gitu. Tapi kadang-kadang, Ustaz itu aja nggak sholat, Ustaz itu ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya timbul ragu-ragu. Nah, timbul ragu-ragu. Sama dengan ketika Idul Adha, orang udah wukuf, ini raya, ini enggak ragu-ragu. Kalau memang kita orang sana beranggapan wukuf, udah raya, makan lontong apa? Tapi jangan awak ini berraya, besok baru sholatnya, nggak boleh. Karena sholat raya itu sunat muakkad. Sholat raya itu sunnah muakkad. Ya kan? Udahlah, ulil amri aja lah katanya. Itu berarti ragu. Aku yakin bahwa aku besok raya, apapun dia. Nah, ini yang menanamkan aku yakin nilai beratur. Ini biar tiap tahun Muhammadiyah udah NU besok, Muhammadiyah udah NU. Aku udah NU apa pula Muhammadiyah? Tak ada, ya kan? Pahaman agama kita lah yang betul. Sempurnakanlah. Karena sholat sunat raya itu adalah termasuk sholat sunat muakkad, bukan sholat sunat biasa. Nah, itu termasuk sunnah muakkad yang dikuatkan mendekati kewajiban. Sunat raya, boleh. Itu enggak sunat muakkad namanya, sunat duha. Nah, kalaupun nggak sholat nggak apa-apa. Karena sunnah, tapi sunnah yang dikuatkan. Ada hukum sunnah biasa, ada hukum yang sunnah dikuatkan. Termasuklah sholat raya itu sholat sunnah yang dikuatkan. Boleh kalau ada khutbahnya. Mesti ada khutbah. Kalau namanya berjamaah, panggil ustadznya yang mau untuk 5 orang jadi jamaahnya kan? Karena ada pula boleh kan, ada yang mesti 40 orang jamaahnya. Nah,
Di 3 panah 3 orang di dalam jamaahnya. Ya kan? 3 panah karo. Kan 3 orangnya Islamnya, 1 khatibnya, 2 jamaahnya kan itu. Enggak boleh lah. Nah, ada yang enggak boleh dikerjakan. Kalau berjamaah dia mesti ada khutbah. Sama dengan gerhana. Kalau dia gerhana itu berjamaah, ada khutbahnya. Sendiri boleh. Tapi raya nggak boleh sendiri, beda dia. Dengan gerhana, beda dia dengan gerhana. Nah, beda dia. Kalau gerhana boleh sendiri. Gerhana boleh sendiri karena tidak dikuatkan. Gerhana kan itu nggak termasuk kuat, hanya sunnah biasa dengan keajaiban yang diberikan Allah. Kan itu bedanya. Dia sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Gerhana itu sunnah biasa. Tapi kalau raya itu sunnah muakkad. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa sihhata fi ahli hadal jamaah khususan salamatan wa sihhatan fi syahri Muharram wa ma syafar rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa jaril jannata maswahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa mau'izatain wa tahtim wa tahlil hadiyatan minna ila ruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa mithla sawabi dzalika hadiyatan liniyati sahibil bait bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula fa'tubna masyahidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.